Tuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah kajian Kamis malam Jumat Mushola Al-Manar Bejen Kota Bantul rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Hadis selanjutnya masih di bab tentang salawat Nabi. Hadis selanjutnya adalah dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami sedangkan kami sedang duduk-duduk bersama Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Faqala lahu Bashir ibn Sa'ad, maka salah satu sahabat yang bernama Bashir ibn Sa'ad berkata kepada Nabi, yang beliau katakan, Allah memerintahkan kami untuk bersalawat kepadamu wahai Rasulullah, maka bagaimanakah cara kami bersalawat untukmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya terdiam sampai kami berangan-angan kalau Bashir tidak menanyakannya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu, ucapkanlah, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Wassalamu, sedangkan ucapan salam untuk Nabi kama qad alimtum adalah sebagaimana yang telah engkau ketahui, demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadis ini dibawakan oleh salah satu sahabat yang disebut dengan sebutan Abu Mas'ud Al-Badri. Dan umumnya para sahabat jika ada embel-embel Al-Badri di belakang namanya, artinya beliau adalah veteran, orang yang pernah ikut perang Badar. Kecuali sahabat ini, kecuali Abu Mas'ud Al-Badri. Beliau disebut Al-Badri bukan karena ikut perang Badar, namun karena rumahnya di daerah Badar. Meskipun dan beliau sendiri tidak ikut perang Badar, namun rumahnya di daerah Badar, sehingga beliau disebut dengan sebutan Al-Badri. Maka beliau menceritakan ketika para sahabat sedang duduk-duduk di tempatnya Sa'ad bin Ubadah, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas salah satu dari sahabat namanya Bashir ibn Sa'ad mengatakan, "Wahai Rasulullah, Allah memerintahkan kami untuk bersalawat untukmu, gimana caranya?" Artinya, gimana caranya supaya kami teranggap telah menunaikan kewajiban. Makna hadis ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kami untuk bersalawat kepadamu sebagaimana di surat Al-Ahzab, Shallu alaihi wa sallimu taslima. Lantas bagaimanakah redaksi salawatnya? Maka hadis ini menunjukkan bahasanya siapa yang diperintahkan untuk melakukan sesuatu lantas tidak faham maksudnya, maka hendaklah dia bertanya supaya dia punya ilmu tentang apa yang akan dia lakukan. Kemudian salawat apa yang dimaksudkan dalam hadis ini? Al-Qadiyat Al-Maliki mengatakan dimungkinkan yang ditanyakan adalah salawat di luar salat, namun kemungkinan yang lebih tepat adalah yang kedua, yang ditanyakan adalah salawat dalam salat.
Maka mendengar pertanyaan Bashir ibn Sa'ad tentang gimana cara dan redaksi solawat Nabi, Nabi cuma diam saja. Sampai-sampai para sahabat yang lain berangan-angan seandainya Bashir tidak tanya. Kenapa demikian? Karena mereka khawatir Nabi SAW tidak suka pertanyaan ini. Ya. Dan Nabi SAW berkeberatan dengan pertanyaan ini. Hal ini dikarenakan Nabi diamnya cukup lama. Kemudian ternyata Rasulullah SAW menjawab, Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Allah, berilah salawat yaitu sanjunganmu di hadapan para malaikat kepada Muhammad, kepada Nabi kita SAW yang bernama dengan nama Muhammad. Muhammad itu diambil dari kata-kata hammada yuhammidu, artinya bolak-balik memuji. Sehingga Muhammadun artinya adalah orang yang bolak-balik mendapatkan pujian. Kenapa demikian? Karena banyaknya hal-hal yang unggul, hal-hal yang mulia yang ada pada diri beliau. Kemudian wa ala ali Muhammadin, dan berilah sanjunganmu kepada keluarganya Muhammad, yaitu kerabat beliau dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, atau maknanya adalah semua pengikut beliau dalam agama, setiap muslim. Kemudian perlu diketahui bahasanya di antara ciri khas orang Syiah itu kalau salawat, ketika salat Nabi kemudian digandeng dengan keluarganya, maka mereka tidak mau dikasih jeda dengan huruf ala. Jadi kita baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Ada huruf alanya sebelum ali Muhammadin. Ya, orang Syiah enggak mau. Mereka punya hadis palsu yang berisi ancaman pada orang yang memisahkan Muhammad dengan keluarganya pakai huruf ala. Padahal itulah yang ada. Itu yang berasal, padahal itu berasal dari Nabi SAW sebagaimana dalam hadis ini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Ada wa ala, ada alanya. Itu diantara nilai penting. Jadi mereka maunya Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Habis wawu langsung ali Muhammadin. Enggak ada huruf jar ala sebelumnya. Itu ciri dan diantara ciri mereka. Ya, sedangkan yang berdasarkan redaksi salawat yang berasal dari Nabi, ya, ada yang redaksinya pakai sebelum ali Muhammadin ada kata-kata ala terlebih dahulu. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Ya Allah, berilah keberkahan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Sebagaimana atau karena engkau telah berselawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, jelas bahasanya Nabi kita Muhammad SAW itu bagian dari keluarga Ibrahim. Bahkan ya, adalah keluarganya Ibrahim yang terbaik. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan Muhammad adalah keluarganya Ibrahim. Maka hal ini menunjukkan bahasanya jika para nabi yang lain dari keturunan Nabi Ibrahim itu masuk pada bagian keluarga Muhammad, maka
Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih lagi. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha terpuji dan zat yang maha agung. Terpuji artinya zat yang dipuji-puji oleh makhluknya. Ini karena betapa indahnya perbuatan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia Allah adalah zat yang berhak untuk mendapatkan berbagai macam pujian. Kemudian Majid artinya azimun karim, adalah zat yang mulia. Kemudian wassalam, sedangkan ucapan salam kama qad alimtum, sebagaimana yang telah kalian ketahui, yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan, yaitu dalam salat assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim hendaklah bertanya kepada orang yang berilmu jika ada sesuatu yang membingungkan dan sesuatu yang tidak dia ketahui hukumnya. Sebagaimana di sini sahabat, ya letak tepatnya sahabat Bashir ibn Sa'ad bertanya kepada Nabi, ada perintah untuk bersolawat, bagaimanakah cara bersolawat? Kemudian hadis ini dalil istimewanya salawat Nabi, karena salawat Nabi satu hal yang diperintahkan dan sahabat pun punya kepedulian yang besar dengannya. Terbukti mereka bertanya tentang bagaimanakah tata cara salawat Nabi. Kemudian hadis selanjutnya dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ada sejumlah sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kaifa nusalli alaik, bagaimanakah cara kami bersalawat untukmu? Nabi lantas menjelaskan, qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, maka hadis ini demikian dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis ini salah satu sahabat Ansar bernama Abu Humaid As-Sa'idi, dari Bani Sa'idah, salah satu kabilah di kalangan di penduduk Madinah, di Ansar. Sejumlah sahabat bertanya kepada Nabi bagaimanakah cara bersalawat untuk Nabi, yaitu bertanya tentang redaksi yang bisa digunakan untuk melaksanakan perintah Allah bersalat untuk Nabi, yaitu dalam salat. Maka Nabi mengatakan, qulu Allahumma salli ala Muhammadin. Ini artinya, ya Allah, kami memintakan kepadamu ya Allah, agar engkau memberikan segala kebaikan kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para istri-istri Nabi. Dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 11. Dua di antaranya wafat mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi wafat, yaitu Khadijah ibn Khuwailid radhiyallahu taala anha. Kemudian istri yang kedua yang wafat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka beliau dalam keadaan meninggalkan 9 istri.
wa dzurriyyatihi dan anak keturunan Nabi. Mereka adalah semua anak-anak Nabi, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Dari Khadijah Nabi SAW mendapatkan 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Kemudian dari Maria Kiptiyah beliau punya 1 anak laki-laki, Ibrahim namanya. Kemudian dan anak keturunan Nabi di sini maknanya adalah anak-anaknya Fatimah radhiyallahu anha. Kama shalaita ala Ibrahim, sebagaimana karena engkau telah bersalawat kepada Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu bergelar dengan gelaran Abul Anbiya'i, bapaknya para nabi. Kenapa demikian? Karena semua nabi setelah Ibrahim adalah hanya keturunan Ibrahim. Ini semua nabi setelah Ibrahim semuanya adalah keturunan Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyati kama barakta ala Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, engkau adalah zat yang terpuji, yang berhak untuk mendapatkan segala pujian, dan engkau adalah zat yang maha agung dan mulia. Ya, maka dan satu hal yang patut untuk kita ingat, bahasanya salawat untuk Nabi adalah bentuk pengakuan terhadap betapa banyaknya jasa dan kebaikan Nabi untuk kita. Ya, maka di antara bentuk kita mengakui betapa besar jasa Nabi pada kita adalah dengan rajin bersolawat. Kemudian berkenaan dengan masalah solawat, maka tentu solawat itu adalah zikir mutlak, bisa dibaca di saat kapanpun. Ya, di kondisi apapun kecuali kondisi-kondisi yang terlarang untuk berzikir. Ya, kondisi terlarang untuk berzikir saat hubungan suami istri, demikian juga saat buang hajat. Ya, adapun kondisi-kondisi yang lain, ya, sambil masak, sambil naik motor, sambil duduk dan berdiri, jalan dan yang lainnya, maka itu tempat-tempat atau sikon-sikon yang bisa diisi dengan zikir-zikir mutlak, di antaranya adalah salawat Nabi. Dan secara khusus dianjurkan salawat Nabi di sejumlah tempat-tempat tertentu. Di antaranya adalah ketika tasyahud akhir dalam salat, baik salat fardu ataupun salat sunnah. Yang ini satu hal yang disepakati oleh kaum muslimin, satu hal yang dituntunkan. Ini bahkan ada yang mengatakan wajib atau bahkan rukun dalam sholat. Kemudian salawat Nabi di tasahud awal, maka yang tepat salawat Nabi di tasahud awal, ya, itu paling banter hukumnya dianjurkan tidak sampai derajat wajib. Kemudian di antara letak salawat adalah ketika sholat jenazah. Setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah, setelah takbir kedua membaca salawat Nabi. Kemudian di antara tempat yang dianjurkan secara khusus untuk bersalawat adalah setelah adzan. Setelah menirukan ucapan muadzin, kemudian adzan selesai, maka kita dianjurkan untuk salawat Nabi. Setelah itu baru Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wasalatil qa'imah dan seterusnya. Kemudian di antara tempatnya adalah ketika kita berdoa, karena urutan doa memuji Allah dan salawat, setelah itu isi doa ditutup dengan salawat dulu baru memuji Allah. Ya, demikian juga di antara tempat yang dianjurkan untuk secara khusus untuk bersalawat adalah ketika disebut nama beliau. Dan siapa yang tidak bersalawat ketika disebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam,
maka dia mendapatkan label pelit dari Nabi. Di antara tempat yang dianjurkan untuk bersolawat adalah saat hari Jumat. Maka dianjurkan untuk memperbanyak solawat di hari Jumat. Dan kata para ulama Syafi'iyah, dikatakan telah memperbanyak solawat Nabi pada hari Jumat, manakala minimal 3 kali bersolawat. Di pagi hari, di siang hari, maka 3 kali membaca solawat Nabi, nah itu ukuran minimalis untuk dikatakan memperbanyak solawat untuk Nabi. Isi kandungan hadis ini, di antara isi kandungan hadisnya adalah anjuran untuk salawat dan doa keberkahan untuk istri Nabi dan anak keturunan Nabi. Namun ini dianjurkan dengan status nebeng. Artinya yang jadi sasaran pokok adalah Nabi. Setelah itu dan sekalian istrinya, anak keturunannya, dan para sahabatnya. Ya, pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari hadis ini sebagaimana di Bahjatun Nadhirin, bolehnya salawat untuk selain Nabi, statusnya nebeng. Statusnya nebeng, sebagaimana kita misalnya salawat untuk selain Nabi di awal pengajian. Maka semoga Allah melimpahkan salat dan salamnya untuk Nabi, para sahabat, dan semua orang yang mengikutinya. Semua orang yang mengikutinya. Namun itu nebeng, tidak mendapatkan kemudian salawat secara khusus. Kemudian hadis ini dinilai sebagai dalil bolehnya bersalawat saja untuk Nabi tanpa doa keselamatan. Demikian juga sebaliknya boleh salam saja tanpa salawat. Misalnya kita katakan Nabi kita Muhammad alaihi salamu saja itu boleh. Atau kemudian Muhammad sallallahu alaihi, cuma salawat saja tanpa tambahan wasallam, itu boleh. Salawat saja boleh, salam saja juga boleh. Alasannya karena pengajaran tentang salam untuk Nabi didahulukan sebelum pengajaran untuk sholawat. Berarti sebelum diajari sholawat, para sahabat cuma kemudian bacaannya bacaan salam saja untuk Nabi. Maka ini menunjukkan bolehnya salam saja. Maka dalam sholat ketika itu hanya ada salam saja untuk Nabi selama beberapa waktu lamanya saat tasyahud sebelum diajari redaksi sholawat. Akan tetapi yang sempurna dan yang paling afdal menggabungkan dua-duanya, sholawat dan salam, karena ayatnya di surat Al-Ahzab memerintahkan untuk menggabungkan dua hal ini. Sallu alaihi wasallama tasliman katsira. Maka di surat Al-Ahzab Allah perintahkan untuk menggabungkan antara salawat dan salam. Dan di antara faedah dan manfaat perintah salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara manfaatnya adalah yang pertama, ini bentuk upaya kita membalas kebaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Dan kebaikan beliau adalah kebaikan yang terus menerus. Maka kita tidak mampu untuk membalasnya dengan betul-betul membalasnya. Dalam kondisi semacam ini, ketika kebaikan seseorang itu tak terbalaskan
fayabqa ad-du'a wajibun fi haqqina. Sehingga jadilah mendoakannya itu menjadi satu kewajiban kita. Dan di antara faedah atau dan di antara faedah perintah salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menunjukkan ikhlasnya niat dan menampakkan rasa cinta kepada Nabi, wa mudawamah ala ta'ah dan terus-menerus dalam ketaatan. Dan satu hal yang kemudian menarik untuk diperhatikan dan direnungkan dari redaksi salawat adalah tentu isi redaksi salawat adalah mendoakan Nabi. Isi dari redaksi salawat adalah mendoakan Nabi. Maka jika kita diperintahkan kepada Allah untuk mendoakan sang Nabi, ya, maka ini menunjukkan tidak boleh berdoa kepada Nabi. Ini tidak boleh berdoa minta hajat kepada Nabi. Karena yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita adalah kita mendoakan Nabi dengan bersolawat untuk Nabi. Semoga Allah senantiasa memujinya. Didoakan. Kalau dia didoakan, ya maka tentu tidak layak untuk dimintai. Karena kita mintakan sesuatu untuknya kepada Allah. Nah kok semacam ini kok malah mintai. Maka itu satu hal yang tentu satu hal yang tidak logis, satu hal yang aneh. Oleh karena itu maka orang yang membaca salawat atau bahkan rajin membaca salawat, kalau dia merenungkan salawat Nabi yang dia baca, seharusnya berkesimpulan demikian. Ini berkesimpulan bahasanya kita tidak boleh minta-minta sama Nabi. Kita tidak boleh berdoa kepada Nabi. Karena Nabi itu makhluk yang kita doakan. Ini setelah kita doakan kok malah kita berdoa dan minta-minta kepada beliau. Maka tentu itu satu hal yang aneh. Ya, logis dan sesuai. Manakala setelah kita doakan maka kita tidak minta-minta kepada beliau. Dan meminta-minta kepada Nabi maka itu adalah berdoa kepada selain Allah. Dan berdoa kepada selain Allah adalah kemusyrikan siapapun yang dimintai. Baik itu malaikat, baik itu nabi, wali, ataupun yang lainnya. Karena doa adalah ibadah, bahkan intinya ibadah. Dan ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak boleh Allah diduakan dengan yang lainnya. Betapapun tingginya kedudukan makhluk tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan bab baru yaitu Kitabul Azkar. Ya, maka Riyadhus Shalihin atau satu kitab yang terdiri di dalamnya sejumlah bab-bab besar yang disebut dengan kitab. Nah, di antara bab maka bab besar yang baru yang akan kita baca adalah Kitabul Azkar. Ya, berkenaan dengan masalah zikir, maka bab selanjutnya adalah bab keutamaan zikir dan motivasi untuk melakukannya. Ya, zikir maknanya adalah ucapan
yang kita bawakan dalam rangka menyanjung atau untuk berdoa. Dan bisa jadi zikir itu juga digunakan untuk semua ucapan yang berpahala. Ibnu Hajar mengatakan istilah zikir digunakan untuk terus menerus melakukan amal kebajikan yang Allah wajibkan atau Allah anjurkan. Zikir itu bisa dengan lisan semacam baca tasbih dan tahmid, dan bisa dengan hati dengan memikirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan merenungkan sifat-sifatnya dan kemuliaannya dan indahnya sifat-sifatnya. Dan bisa zikir dengan anggota badan, yaitu sibuk dengan melakukan ketaatan, mengerjakan sholat, bayar zakat, dan yang lainnya. Maka di sini disampaikan bahasanya zikir yang disebut dengan zikir itu dalam makna yang luas itu mencakup 3 hal. Ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan hati, dan ada zikir dengan anggota badan. Itu zikir dalam makna yang luas. Maka orang yang sedang berpuasa dia sedang berzikir, orang yang sedang membaca Al-Quran dia sedang berzikir, orang yang sedang mengerjakan sholat maka dia berzikir, dan seterusnya. Sedangkan ini tadi penjelasan Ibnu Hajar, ada penjelasan yang lain yang menarik untuk kita perhatikan. Al-Qadiyat Al-Maliki beliau mengatakan zikir mengingat Allah ada 2 macam, dengan hati dengan lisan. Kemudian zikir dengan hati itu ada 2 macam. Zikir dengan hati itu ada 2 macam. Yang pertama adalah zikir yang paling mulia, yaitu memikirkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan sifat-sifat Allah dan ayat-ayat Allah yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini zikir dengan hati yang paling istimewa. Memikirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah Allah adalah zat yang Maha Penyayang, Maha Kuasa, dan yang lain. Ketika kita melihat sekeliling kita, kemudian ada bahan untuk mengingat sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita hadirkan hal tersebut. Maka ini ajallu dzikri. Zikir hati yang paling istimewa, merenungkan dan memikirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah, sehingga keagungan Allah di hati kita semakin bertambah dan bertambah. Maka ketika kita lihat dunia itu sibuk dan ribut dengan virus corona, maka itu bisa jadikan sebagai bahan untuk berzikir. Masya Allah ya. Allah cuma ngirim makhluk kecil saja, suruh dolan di bumi, gitu. Itu orang sedunia geger semua, gitu. Orang di dunia geger semua, sibuk semua. Semua kepala negara sibuk kecuali yang nyantai. Semua kepala negara sibuk dengan gimana nasib rakyatnya. Semuanya sibuk semua. Bahkan kemudian seperti Arab Saudi sampai kemudian sumber ekonomi meskipun nilainya besar, sumber wisata nilainya besar dikat. Itu cuma padahal cuma satu makhluk kecil yang Allah kirim untuk dolan-dolan di muka bumi gitu. Coba kalau Allah kirimkan yang lainnya gitu, yang besar, lebih besar lagi, ini cuma makhluk kecil. Yang dia adalah makhluk ciptaan Allah yang tunduk dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa maha agungnya dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu gampang kalau mau membubarkan rencana-rencana manusia, itu gampang sekali. Cukup dikirim makhluk kecil saja semuanya sudah bubar, itu rencana
rencana pribadi, rencana negara, rencana ini semuanya bubar semua. Cuma Allah kirimkan makhluk yang kecil itu. Di situ terdapat pelajaran tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bisa menambah iman dan menambah ta'zim, penghormatan dan pemuliaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar melihat corona dan mengerikannya, namun ada sisi manfaatnya untuk iman kita, untuk hati kita dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini menunjukkan bahasanya semuanya betul-betul biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu terus gimana? Wajib atas kita untuk banyak meminta kepadanya. Dia yang punya semuanya, dia yang mengatur segalanya. Tidak ada yang sulit baginya. Kemudian yang kedua, zikir hati yang kedua adalah zikruhu bil qalbi indal amri wan nahi. Adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hati ketika kita mendapatkan perintah dan larangan. Maka melaksanakan apa yang diperintahkan, meninggal apa yang dilarang. Kemudian abstain dulu kalau ada hal yang membingungkan. Maka zikir dengan hati yang kedua itu adalah ketika kita membaca hadis, baca ayat, di situ ada perintah Allah, maka perintah Allah itu betul-betul merasuk ke dalam hati kita. Ada larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada rasa ngeri, takut untuk melakukannya. Allah melarangnya. Allah melarangnya. Kemudian dalam hati terdapat semangat untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca ayat, ketika membaca hadis, mendengarkan penjelasan yang menjelaskan ayat atau hadis isinya perintah. Maka perintah Allah itu direspon dengan zikir hati. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya akan dapat pahala yang besar, manfaat yang banyak kalau saya melaksanakannya. Dimasukkan. Maka ada pengagungan terhadap perintah Allah dan terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bagian dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengagungkan perintah dan larangan Allah. Maka zikir hati yang kedua adalah merespon perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan terhadap perintahnya dan pengagungan terhadap larangannya. Maka orang yang merespon perintah dan larangan Allah dan Rasulnya itu dengan pengagungan kepadanya, maka yang dipikirkan adalah amal. Yang dipikirkan kepada amal. Adapun orang yang merespon perintah Allah dan larangannya tidak dengan pengagungan terhadap perintah dan larangan, maka nanti responnya adalah kenapa ini diperintahkan. Nanti responnya malah cuma bertanya. Malah kemudian ngeyel gitu. Kenapa ini diperintahkan? Kenapa kok nggak boleh? Kenapa kok dilarang? Gitu. Hal ini terjadi karena tidak ada pengagungan terhadap perintah dan larangan. Kalau di dalam hati itu penuh dengan pengagungan terhadap perintah dan larangan, maka ketika ada larangan, kemudian yang masuk di hati itu ngeri, takut, dan saat itu pula ditinggalkan. Kalau memang sedang dalam kondisi melanggar larangan. Ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka direspon dengan ngeri. Ngeri kalau takut kalau meninggalkan perintah, meninggalkan kewajiban, dan berharap untuk mendapatkan pahala dengan melaksanakan kewajiban. Sehingga semangatnya begitu dapat ilmu langsung diamalkan. Dan demikianlah ibadahnya para sahabat. Ibadahnya para sahabat Nabi SAW. Mereka merespon perintah dan larangan Allah itu dengan pengagungan terhadap perintah dan larangan. Sehingga semangatnya adalah semangat
taat. Ketika diperintahkan, ketika dilarang untuk minum khamr, maka tanpa pikir panjang, tanpa ini belinya mahal dan seterusnya, udah. Maka tandon-tandon khamr itu dibuka, kemudian khamr dituang. Demikian dilakukan oleh para sahabat. Sehingga kota Madinah becek gara-gara di hari itu, kota Madinah becek gara-gara semua orang kemudian membuang khamr yang ada di rumahnya. Karena hampir semua orang punya tandon khamr. Begitu keluar larangan, maka semuanya dibuang. Beceklah kota Madinah karenanya. Dan ketika kemudian ketika turun larangan, perintah untuk menutup aurat bagi perempuan, memakai jilbab, dibaca oleh Nabi di masjid kepada para sahabat, kemudian disampaikan oleh para suami, para bapak kepada istri dan anaknya masing-masing. Maka para sahabiyah begitu keluar rumah langsung pakai. Tidak kemudian mikir, minggu depan sajalah pakainya, belum dijahit, dan sebagainya. Nanti jahit dulu gitu. Enggak, langsung dipakai. Adanya korden diambil. Adanya di rumah korden langsung diambil, keluar rumah ketika ada hajat keluar rumah dalam keadaan memakainya. Ketika perang Khaybar. Ketika perang Khaybar, saat perang Khaybar itulah keluar larangan makan daging keledai. Keluar larangan makan daging keledai. Itu dalam keadaan keluar larangan makan daging keledai itu dalam keadaan para sahabat sedang masak. Sedang masak daging keledai. Sehingga daging keledai itu ada di tungku, kemudian di perapian. Tinggal dimakan itu, sudah proses masaknya sudah finish gitu. Itu dalam keadaan masak atau dalam minimal sedang dalam proses gitu. Keluar larangan. Keluar larangan. Diharamkan, Allah dan Rasulnya mengharamkan makan daging keledai. Apa yang terjadi? Tungku-tungku tadi kemudian langsung dibalik. Tadi sudah capek-capek membumbuni macam-macam itu, bikin perapian dan sebagainya. Itu tidak dipikir. Sudah keluar larangan dari Rasul, haram makan daging keledai, sudah langsung wajan itu ditumplek gitu. Begitu tahu, tumplek gitu. Dagingnya kemudian masuk ke perapian dan itu tidak ya sudah demikian. Kenapa kok bisa? Kenapa tidak ada nawar? Nabi tanggung ini sudah bumbuni, ini tinggal matangnya lah, kok malah kalau yang larang ya sejak tadi ini sebelum disembelih gitu kan. Ya kalau ngelarangnya tadi sebelum disembelih dilarang kan ya, kita sudah keledainya mati. Ya. Udah capek beteti, kemudian capek nguliti macam-macam, bumbu nih sudah bikin perapian loh, kok malah pas sedang di puncak-puncaknya gitu malah keluar larangan gitu ya. Gak ada yang protes. Wah, Nabi kenapa nggak tadi? Ini muspro ini nyembelih ini nyembelih dan seterusnya, sia-sia semua. Tidak ada yang tanya demikian. Begitu dengar dilarang Nabi, dibalik itu tanpa mikir-mikir lagi. Kenapa bisa demikian? Jawabannya karena ada zikir hati. Ini merespon perintah dan larangan yang datang dari syariat itu pakai hati, direspon dengan zikir hati. Apa zikir hatinya? Ta'zimul amri wan nahyi. Memuliakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dimuliakan sebagai bagian dan derivat dan turunan dari pemuliaan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sedangkan zikir lisan yang itu murni lisan tanpa ada zikir hati. Bahkan kemudian
lisan kumat kamit dalam pikirannya, jalan-jalan kemana-mana, ya, maka itu ad'aful adhkar dinilai sebagai zikir yang paling rendah. Dan berkenaan dengan zikir maka dibawakanlah sejumlah ayat oleh Imam Nawawi wala dzikrullahi akbar. Di antaranya adalah firman Allah di surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, dan sungguh mengingat Allah Subhanahu wa taala itulah yang lebih besar. Salah satu maknanya dan tafsirnya, kegiatan seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala itu afdalu min kulli syai'. Akbar di sini salah satu tafsirnya adalah afdal. Dia adalah yang terbaik dari segala sesuatu. Bahkan segala sesuatu itu bernilai manakala ada zikirnya. Dan tidak ada nilainya jika tidak ada zikir padanya. Maka salat ketika tanpa zikir, tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga cuma sekedar tanpa zikir hati, ini sekedar ucapan lisan, rangkaian ucapan lisan dan gerak badan, maka dia tidak ada nilainya. Kalau kemudian puasa itu sekedar puasa, tidak makan dan tidak minum, di situ tidak ada menghayati makna puasa atau mengisi hari-hari puasa dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, baca Quran, doa dan yang lainnya, ya, maka itu puasa yang kosong. Ya, puasa yang cuma seharian cuma untuk tidur saja. Habis subuh tidur sampai zuhur, bangun sholat zuhur dan tidur lagi, sampai asar, bisa asar tidur lagi, sampai menjelang maghrib, maka tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Maka segala sesuatu itu bernilai, segala sesuatu ibadah itu bernilai kalau ada mengingat Allah padanya. Fadhkuruni azkurkum, di ayat yang lain di surat Al-Baqarah Allah katakan, ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Ini salah satu makna ayat ini, ingatlah kalian kepadaku dengan taat kepada aku, niscaya aku akan ingat kepada kalian dengan aku memberikan bantuan dan pertolongan kepada kalian. Atau maknanya, hendaklah kalian berzikir mengingatku, niscaya aku akan menyayangi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian demikian juga firman Allah di surat Al-A'raf ayat yang ke-205. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika." Ingatlah Rabbmu pada dirimu. Tadarruan, dengan merendahkan diri, wa khifatan, dan penuh rasa takut. Wa dunal jahri minal qauli, dan bukan perkataan yang keras. Bil ghudwi wal asar, di waktu pagi dan sore. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Kata Mujahid ketika menjelaskan ayat ini, Allah perintahkan supaya manusia mengingat Allah di dalam hatinya. Kemudian merendah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa kepadanya. Dan Allah perintahkan supaya zikir tersebut itu tengah-tengah. Tidak kemudian terlalu keras, namun juga bukan berarti cuma di batin. Allah katakan wa dunal jahri minal qauli, dengan perkataan yang tidak terlalu keras. Apa yang dimaksud dengan perkataan yang tidak terlalu keras? Kata Ibnu Abbas, antusmi'u nafsaka duna ghairika, bisa didengar oleh telingamu sendiri tanpa ganggu yang lainnya. Maka berdasarkan ayat ini, hukum asal zikir itu dianjurkan untuk dengan suara yang lirih dan bukan suara yang keras dan lantang. Kecuali zikir-zikir khusus
yang memang disyariatkan, dituntunkan untuk dibaca dengan keras dan lantang, ya, semacam dzikir dalam bentuk ya, azan, dalam bentuk iqomah, ya, maka jangan lirih. Ini namun keras, lirih dalam artian cuma didengar diri sendiri, namun keras bisa didengar oleh orang lain. Dan di antara waktu yang terbaik untuk berzikir adalah bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu sore, karena itu waktu segernya badan. Di pagi hari badan itu segar, di sore hari boleh jadi orang sudah mandi dan mandi menunggu maghrib, juga dalam keadaan badan yang segar. Maka disebutkanlah dua waktu ini pagi dan sore karena istimewanya waktu ini untuk berzikir. Ditambah di sini terdapat isyarat bahasanya awal hari dan akhir hari aktivitasnya ditutup dengan mengingat Allah. Maka dibuka hari itu dibuka dengan mengingat Allah, zikir pagi, aktivitas seharian itu ditutup dengan juga mengingat Allah, zikir sore. Yang diharapkan ini bisa menjadi pengampun dosa apa yang terjadi di antara keduanya, di antara pembuka dan penutup. Kemudian ayat yang lainnya di surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10 Allah katakan wazkurullaha katsira, dan adalah kalian banyak-banyak mengingat Allah la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, maka yang diperintahkan adalah bukan hanya berzikir, namun juga banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga Allah berfirman di surat Al-Ahzab, sesungguhnya orang yang muslim laki-laki dan perempuan dan seterusnya, dan orang-orang yang berzikir mengingat Allah dengan zikir yang banyak, baik laki-laki ataupun perempuan, Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Tentang apa definisi berzikir yang banyak, berzikir mengingat Allah yang banyak, ada sejumlah penjelasan tentang hal ini. Di antara definisi dan penjelasan zikir yang banyak, berzikir mengingat Allah yang banyak adalah orang yang semua aktivitasnya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu dengan membaca zikir-zikir yang dituntunkan. Maka sejak bangun tidur sampai tidur lagi, semua aktivitas yang di situ ada bacaannya, ada zikirnya, semuanya dikerjakan semua. Maka itulah orang yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari bangun tidur kemudian baca doa bangun tidur. Kemudian ke kamar mandi baca zikir untuk masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, berwudu, baca di awal wudu dimulai dengan basmalah, dengan bismillah, kemudian diakhiri dengan juga doa, kemudian sholatnya, kemudian zikir setelah sholat, ya, keluar rumah, kemudian baca zikir keluar rumah, naik kendaraan, baca zikir naik kendaraan, ya. Masuk rumah baca zikir semestinya ketika masuk rumah, melepas baju baca zikir, lepas baju dan seterusnya. Makan, ya, minimal bismillah sebelum makan, alhamdulillah setelah selesai makan, minum juga demikian dan seterusnya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Maka siapa yang melakukan hal ini dialah orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ayat yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Nawawi di surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, adalah kalian mengingat Allah dengan ingat yang banyak. Wasabbihuhu bukrata wa asila. Dan adalah kalian bertasbih mensucikan Allah dari segala kejelekan dan keburukan di waktu pagi dan sore. Ya, demikian yang kita bahas dan kita kaji kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salim dulu pamit. Salim. Salim sama